mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman mengempas dan sulit dilampung. Bapak, Ibu, saudara-saudari, selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan, hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023. Bacaan inspirasi kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai dengan 11a. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah kau utus. Aku telah memperkenalkan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Berdoa adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Semakin sering berdoa, maka semakin baik pengenalan akan Tuhan. Semakin sering berdoa dan semakin baik pengenalan akan Tuhan, maka hubungan dengan Tuhan semakin baik dan semakin dekat. Yesus mengajari murid berdoa kepada Tuhan seperti anak berdoa berkomunikasi dengan Bapa. Hubungan anak dengan Bapa sangat dekat. Hubungan yang sangat dekat inilah yang harus dirasakan waktu berdoa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita merenungkan sebahagian doa Yesus dalam perjamuan malam terakhir. Perjamuan malam terakhir sebelum Yesus ditangkap, disiksa, dan disalibkan merupakan malam perpisahan antara Yesus dengan murid-muridnya. Sehingga pada malam perpisahan itu, Yesus banyak memberi nasihat dan mendoakan mereka. Dari doa Yesus itu kita ketahui antara lain, yang pertama, dengan menyelesaikan pekerjaan Yesus di dunia ini, maka Yesus dipermuliakan Bapa dan Bapa dipermuliakan Yesus. Misi Yesus diutus Bapa ke dunia adalah mempertobatkan umat manusia, mewartakan Injil melalui pengajaran dan perbuatannya. Dan tugas itu diakhiri Yesus dengan rela disiksa, disalibkan, wafat di atas kayu salib demi tebusan dosa manusia.
menyelesaikan pekerjaan itu adalah perbuatan mulia. Yesus mau menyelesaikan pekerjaan itu, maka Yesus berkata, "Ya Bapa, permuliakanlah anakmu. Permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada." Yang kedua, dari dua itu, Yesus itu kita ketahui bahwa Yesus akan memberi hidup yang kekal kepada siapa yang mengenal Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan Bapa dan yang menuruti firman Allah. Yang ketiga, dari dua Yesus itu juga kita ketahui bahwa Yesus akan pergi ke rumah Bapa di surga dan para muridnya masih hidup di dunia. Tapi mereka bukan milik dunia, melainkan milik Yesus dan Bapa. Maka Yesus berdoa supaya mereka dipelihara Bapa. Sekarang Yesus tidak berdoa lagi kepada Bapa karena Yesus sudah bersatu dengan Bapa di surga. Maka Yesus menjadi perantara doa para muridnya, para pengikutnya kepada Bapa di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita adalah milik Tuhan yang masih berada di dunia ini. Tugas kita adalah mengenal Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan Bapa dan menuruti firman-Nya. Dengan pengenalan yang mendalam akan Bapa dan pengenalan yang mendalam akan Yesus Kristus akan mendorong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan mulia yang memuliakan diri kita dan memuliakan Allah Bapa di surga. Maka marilah kita terus berdoa untuk selalu mendengar suara Tuhan. Marilah kita terus mendengar suara Tuhan untuk selalu mengenal kehendak Tuhan. Dan marilah kita terus membaca kitab suci agar kita tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup ini. Dengan demikian kita mengenal Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus utusan Bapa dan menuruti perintah-perintahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Sebagai keluarga, kita mengemban tugas mulia dalam hidup ini. Keluarga kita adalah mulia karena mengemban tugas mulia. Maka marilah kita membangun keluarga kita sesuai dengan rencana Allah. Yaitu yang pertama, keluarga adalah tanda cinta kasih Tuhan di dunia. Setiap anggota keluarga harus saling mengasihi sebagaimana Tuhan mengasihi manusia yang berdosa. Seberapa besar pun dosa manusia, Tuhan tetap mengasihi manusia yang bertobat. Cinta kasih Tuhan tidak terbatas dan tidak berkesudahan. Maka demikianlah cinta kasih anggota keluarga satu sama yang lain dalam keluarga tidak terbatas dan tidak berkesudahan. Yang kedua, keluarga adalah gereja kecil. Maka anggota keluarga harus secara bersama-sama berdoa dan beribadah di rumah. Firman Tuhan didengarkan dan direnungkan secara bersama-sama di rumah. Rumah adalah tempat mimbar yang pertama firman Tuhan diwartakan. Keluarga merawat dan memelihara iman anggota keluarga. Dan anggota keluarga harus memberi teladan hidup sebagai orang beriman. Maka anggota keluarga harus meyakini campur tangan Tuhan dalam hidup ini. Saling tolong-menolong dalam hidup ini. Yang ketiga, keluarga adalah bagian dari kelompok masyarakat. Sebagai anggota kelompok masyarakat, keluarga harus peduli dengan keluarga-keluarga yang lain tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Bersama keluarga-keluarga yang lain, kita bekerja sama membangun masyarakat yang rukun, damai, adil, dan sejahtera. Semoga dengan pemeliharaan Tuhan dalam hidup ini, kita dipermuliakan Tuhan, keluarga kita dipermuliakan Tuhan,
dan Tuhan dipermuliakan oleh perbuatan-perbuatan kita. Amin.